semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita hari ini dalam tema visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Hari ini saya tidak sendiri, telah hadir narasumber dari berbagai satuan kerja. Yang pertama ada dari Bangkinang. Halo, perkenalkan saya Fergion Sorento dari PA Bangkinang. Halo Bang, berikutnya ada dari Dumai. Halo, saya Tamaniani dari Pengadilan Agama Dumai. Halo, berikutnya dari Pengadilan Militer. Halo, nama saya Raymond. Saya berasal dari Satuan Kerja Pengadilan Militer 102. Dan yang terakhir dari Pengadilan Balige. Halo, perkenalkan, nama saya Rohani Limban Gaul, saya dari PN Bali. Baik, di sini saya bertanya langsung aja ya. Kita mulai kepada Ibu Rohani dari Pengadilan Negeri Balige. Bagaimana sih cara kita untuk menunjukkan rasa bangga kita dalam berbangsa dan menjadi warga negara Indonesia? Baiklah, terima kasih. Saya akan memberikan pandangan dan pendapat saya bagaimana cara kita untuk menunjukkan seberapa bangga kita akan bangsa dan negara kita ini. Saya ambil contoh sederhana dari cara berpakaian ataupun berbusana. Di satker kita masing-masing pada hari Kamis dan Jumat kita itu mengenakan batik. Di saat kita mengenakan batik itu, kita di sana sudah menunjukkan rasa bangga kita akan bangsa dan negara kita ini. Karena batik itu merupakan produk asli Indonesia. Dan yang kemudian saya memberikan pandangan akan daerah wisata semua yang ada di Indonesia. Ada banyak tempat yang sangat menarik, yang sangat indah, menakjubkan, yang bisa kita kunjungi di Indonesia. Contohnya ada Danau Toba, ada Raja Ampat, ada Pulau Komodo, masih banyak lagi daerah wisata yang cukup menakjubkan di negara kita ini yang bisa kita banggakan, bisa kita eksplor supaya lebih dikenal oleh masyarakat yang lain ataupun dunia luar. Sekian pendapat saya, Ibu. Baik, wah benar sekali dan juga sebagai wisata favorit negara asing ya Bu, yang mencintai produk-produk Indonesia, mencintai wisata di seluruh Indonesia. Nah, berikutnya saya akan bertanya kepada Bapak Raymond dari Pengadilan Militer. Halo Pak. Ya, Bu. Ya. Nah, pertanyaannya Pak, apa sih pentingnya rasa menggugah cinta tanah air itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Rasa pentingnya cinta tanah air itu yang pertama itu menumbuhkan yang namanya nasionalisme, yaitu akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta membentengi dari ancaman luar, baik ancaman fisik maupun budaya. Individu yang cinta tanah air akan menjaga nama baik bangsa itu sendiri, bangga terhadap produk dalam negeri, serta rela berkorban untuk kemajuan dan keamanan negara, sehingga menciptakan masyarakat yang harmonis dan menjaga martabat bangsa di mata dunia. Demikian, Bu. Baik, terima kasih Bapak Raymond. Mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak Taman, bagaimana kira-kira Bapak, apa sih pentingnya rasa menggugah cinta tanah air? Tapi soal bagaimana saya tambahkan terkait bangga berbangsa dan bernegara Indonesia itu wujud pengertian secara tertulisnya kan kita adalah sikap dan perasaan bangga dan hormat serta setia kepada bangsa negara Indonesia yang diwujudkan dalam ucapan dan tingkah laku kita dalam pengabdian sehari-hari ini. Karena apa? Karena negara Indonesia ini adalah memiliki dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang kuat. Alasan kita untuk bangga terhadap bangsa Indonesia ini adalah keberagaman yang banyak, kekayaan alam, sejarah perjuangan, serta beberapa riwayat yang menjadi peran aktif kita di luar sana. Contoh dari dalam kelompok ini sendiri, kita sudah mewujudkan rasa cinta bernegara dan berbangsa. Kita berasal dari beragam suku, budaya, kita bersatu, melebur di dalam satu organisasi. Kita saling mensupport. Contoh sendiri, saya yang dari Riau, dan ada beberapa teman-teman seperti Virgi yang dari Bangkinang, yang notabene dia dari Sumatera Barat, yang memiliki budaya masing-masing juga, seperti Raymond, Ria,
dan si Rohani yang berasal dari Sumatera Utara yang memiliki beberapa keanekaragaman yang unik yang berasal dari Sumatera Utara. Itu menunjukkan bahwasannya kita harus bangga bernegara Indonesia ini. Beberapa ragam suku dan budaya yang bernaung di dalamnya itu bisa kompak berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu. Jadi menunjukkan rasa bangga bernegara itu sebenarnya sangat simpel kita sendiri. Contoh, kita mensikapi dalam dunia kerja kita sebagai ASN. Harus kita tepat waktu, tidak telat, menjaga aturan hukum dan marwah institusi yang kita tempati atau organisasi yang kita dinaungi kita tempat bekerja. Itu salah satu wujud kita melaksanakan cinta dan bangga terhadap bangsa Indonesia. Jadi kita harus selalu menumbuhkan rasa itu supaya kita sebagai ASN menonjolkannya itu dalam kehidupan kita sehari-hari berorientasi di lingkungan kantor. Terutama kita di lingkungan pengadilan, kita harus bisa mengayomi dan memberi pengertian terhadap masyarakat luas yang dimana mereka membutuhkan informasi itu, kita harus bisa memilah informasi itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Saya kira itu saja tambahan dari saya. Baik, terima kasih kepada Bapak Taman. Dan selanjutnya akan ditambahkan oleh Bapak Firjia dari Bangkinang. Baik, terima kasih kepada host. Menambahkan mungkin dari Pak Taman Yani tadi ya. Pak Taman Yani menjelaskan bahwa Indonesia memiliki keragaman budaya dan adat seperti kita yang berkumpul di sini memiliki adat dan budaya masing-masing. Itu menggambarkan bahwa Indonesia tidak hanya sekedar merah putih, ia merupakan lukisan pelangi yang hidup, penuh warna dan penuh makna. Seperti kita yang sedang berkumpul membahas tentang visualisasi bangsa Indonesia. Kalau ditanya bagaimana sih bentuk visualisasi bangsa Indonesia, menurut saya itu beragam warna ya. Ada hijau yang tenang seperti hutan-hutan di Kalimantan dan Sumatera yang kita miliki, dan ada juga biru laut yang luas yang Indonesia mewakili samudra yang ada di Indonesia yang menyatukan ribuan pulau. Dan ada juga warna emas yang hangat seperti senyum petani yang panen atau tawa anak-anak sekolah di pelosok. Dan tak hanya itu, ada juga warna merah yang menggambarkan darah para pejuang, semangat para pemuda, dan juga putih yang berarti suci, merupakan melambangkan tentang cita-cita leluhur kita yang belum pudar meski zaman terus berubah. Nah, menurut saya Indonesia bukan hanya sekedar lukisan yang jadi dalam satu sapuan kuas. Ia terus tumbuh, bertambah warna, terkadang terciprat juga dengan noda. Dengan konflik-konflik yang terjadi seperti saat sekarang. Tapi justru itu adalah bagian dari keragaman dan karya yang agung. Karya yang agung bukanlah karya yang sangat sempurna, tapi juga penuh dengan cerita. Makna yang bisa diambil di sini adalah keragaman Indonesia merupakan kekuatan, bukan kelemahan. Seperti lukisan yang saya bilang tadi, identitas bangsa dibentuk dari berbagai warna, seperti budaya, agama, adat, bahasa, dan kisah hidup rakyatnya. Dan setiap warga Indonesia berperan dalam mewarnai Indonesia lewat tindakan, karya, dan semangatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Firji untuk penjelasannya dalam topik menunjukkan rasa bangga terhadap berbangsa dan bernegara. Nah, di sini kira-kira kita bisa menurut Bapak Taman, pesan untuk generasi muda zaman sekarang apa aja sih Pak menurut Bapak dan bagaimana cara mewujudkannya di zaman sekarang ini? Ya, terima kasih Bu Ria. Sedikit saja untuk generasi muda sekarang, sebaiknya mereka menjaga marwah Indonesia, karena Indonesia kita ini adalah rumah kita bersama, yang kaya akan budaya tersebut, yang penuh keindahan, serta berdiri kokoh atas perjuangan segala macam para pahlawan. Jadi, mari kita tunjukkan rasa bangga tersebut sedikit saja dengan contohnya kita mandiri, kita mempunyai media sosial, kita bisa melakukan kampanye-kampanye
yang berorientasi terhadap budaya atau pengaruh adat di sekitar yang pernah kita kunjungi dengan bermedia sosial. Kan generasi muda sekarang banyak yang lebih akrab dengan dunia teknologi bermedia sosial, contoh TikTok dan lain-lain. Jadi mereka bisa melakukan vlog atau melakukan review seputar budaya dan adat yang ada di Indonesia ini. Mereka bisa promosikan, contoh mereka berjalan di suatu daerah yang memiliki budaya dan adat yang kaya. Jadi generasi muda sekarang bukan hanya tertuang hanya sekedar bermedsos yang untuk yang perihal yang negatif, kita bisa salurkan perihal positif tersebut dengan cara men-share info-info yang sekiranya kita bisa di lingkungan kita, ya contoh itu tadi ada budaya yang di lingkungan kita, mungkin acara pernikahan adat atau segala macam yang bisa kita share, kita kenalkan, yang bisa menambah marwah dan nilai plus dari bangsa kita. Jadi untuk generasi bangsa sekarang, untuk anak-anak Gen Z bahasanya yang biasa memegang teknologi tersebut, jadi usahakan untuk men-share informasi yang berguna bagi nusa dan bangsa. Baik, Bapak Taman, terima kasih. Berarti kita harus mengeksplor hal-hal positif untuk menjaga kelestarian negara kita ya. Baik, teman-teman, Bapak, Ibu semua, itulah obrolan kita tentang rasa bangga berbangsa. Semoga kita semua makin mencintai, menjaga, serta terus berkontribusi. Terima kasih untuk Bapak Ibu sudah berbagi pandangan karena Indonesia kuat kalau kita bersih. Terima kasih, selamat siang, bye-bye.